Ya, halo guys, kembali lagi bersama AIDA YouTube channel. Nah, kembali dengan saya Agus di sini ya. Nah, di konten kali ini saya akan membahas perihal insurance kembali ya. Nah, di asuransi di sini kita pembahasannya mengenai kemarin ada yang japri ke saya ya. Beliau salah satu viewer dari YouTube kita juga ya. Tapi dia nggak mau kasih tahu namanya ya, jadi ini sifatnya privacy. Jadi beliau menanyakan perihal polisnya pribadi, teman-teman. Dia sudah punya polis asuransi kesehatan ya. Kebetulan dia di Prudential juga ya, nasabah Prudential. Dia menanyakan kepada saya, Pak Agus, apakah perlu ya kalau sudah punya asuransi kesehatan di Prudential, dia udah kartu hitam teman-teman ya, Blue Prime Healthcare, tapi yang plus yang lama ya, belum yang pro ya, masih yang Blue Prime Healthcare Plus yang lama. Dia menanyakan kepada saya, apakah kalau sudah punya kartu hitam Prudential ya, Blue Prime Healthcare Plus, itu masih harus punya asuransi yang lain? Sementara kan Prudential kan banyak katanya ya, banyak produknya, ada asuransi warisan, ada kondisi kritis. Apakah saya perlu ambil lagi? Teman-teman, untuk asuransi kesehatan ya, itu memang basically itu base-nya teman-teman harus punya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum memiliki asuransi kesehatan ya, proteksi diri yaitu untuk rawat inap, itu basically itu asuransi kesehatan harus punya memang. Tapi selain itu, nanti kalau teman-teman udah punya asuransi kesehatan, basically tahap selanjutnya atau level selanjutnya, teman-teman harus punya yang namanya manfaat kondisi kritis, teman-teman. Nah, apa ini manfaat kondisi kritis? Ya, salah satunya itu produk kita itu adalah ada Pro Critical Benefit 88. Jadi manfaat santunan kondisi kritis atau meninggal dunia sampai usia 88 tahun. Gitu ya. Jadi, kenapa sih kalau udah punya asuransi kesehatan masih harus punya asuransi? Itu basically beda, teman-teman. Ya. Asuransi kesehatan adalah basically kalau misalnya sampai dirawat inap. Jadi semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya. Tapi kalau teman-teman cuman hanya punya asuransi kesehatan, tapi tidak memiliki manfaat yang selanjutnya atau level selanjutnya, yaitu manfaat kondisi kritis. Dan ada manfaat lagi yang namanya santunan warisan. Ya, itu halnya menjadi beda, teman-teman. Kalau teman-teman punya asuransi kesehatan, itu hanya sebatas dirawat inap. Teman-teman dapat penggantian seluruh biaya perawatan, ya, untuk selama dirawat inap itu diganti semuanya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman hanya memiliki asuransi kesehatan, tapi teman-teman nggak punya manfaat yang lain, ya, produk asuransi yang lain. Contoh, kita ambil contoh ya, Pro Critical Benefit 88. Manfaat kondisi kritis, teman-teman nggak punya. Karena kenapa? Selama dirawat inap, ya, semua biaya memang ditanggung oleh rumah sakit, ya, oleh perusahaan asuransi. Biaya rumah sakit ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau orang terkena kondisi kritis, teman-teman, ya, nah, orang kan tapi kok kondisi kritis kan udah dirawat, betul, memang udah dirawat, semua ditanggung oleh perusahaan asuransi selama dirawat inap. Sementara teman-teman, namanya orang kondisi kritis, butuh perawatan di rumah sakit dong, ya, bed rest di rumah sakit, ya, ada yang seminggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang hampir setahun ya, itu terus menerus, ya, kanker stadium 4 itu udah gawat, teman-teman, ya. Itu butuh perawatan. Nggak mungkin orang jalan-jalan dong stadium 4 atau stadium 3 lah. Kanker masih bisa berjalan-jalan kemana-mana, itu nggak mungkin. Dia harus bed rest. Nah, sementara bed rest di rumah sakit butuh biaya. Biaya hidup terus berjalan nggak, teman-teman? Biaya hidup terus berjalan dong. Nah, sementara teman-teman udah terkapar di rumah sakit, ya, usaha berjalan nggak kira-kira? Ada nggak yang ngontrol? Nah, apalagi kalau teman-teman yang usahanya berdagang, yang memang harus stay di tempat. Ya. Kalau teman-teman terjadi resiko sampai harus dirawat inap, ya, toko siapa yang jaga? Bisa habis loh sama karyawan, betul nggak? Uangnya. Nah, nggak ada yang kontrol. Nah, manfaat kondisi kritis ini menggantikan biaya hidup, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Dikala teman-teman udah punya basically asuransi kesehatan, itu teman-teman udah di-cover untuk seluruh perawatan rumah sakit, ya, biaya rumah sakit semua di-cover. Akan tetapi, kalau terjadi resiko yang terus-menerus,
ya. Sementara biaya hidup kan terus berjalan. Sementara income nggak ada yang masuk, malah pengeluaran. Ya, tapi ini karena udah di cover oleh perusahaan asuransi, teman-teman aman. Tapi kan biaya hidup terus berjalan, teman-teman. Ya, biaya hidup nggak mungkin di stop. Ya, sekolah anak harus berjalan. Nah, itu siapa yang bayar? Nah, manfaat kondisi kritis ini, teman-teman, yang PCB 88 atau kita singkat yaitu PCB 88 ya, kepanjangan dari Pro Critical Benefit 88. Jadi manfaat asuransi tradisional yang mengcover untuk santunan apabila terkena resiko kondisi kritis. Itu ada santunan ada 1 miliar, 2 miliar, tergantung dihitungnya dari biaya hidup per bulan disetahunkan. Ya, itu teman-teman. Ya. Jadi biaya hidup berapa sebulan? Hitungannya nih ya, biaya hidup sebulan berapa pengeluaran total ya, total pengeluaran ya. Total pengeluaran itu apa aja sih? Teman-teman udah tahu lah ya. Biaya listrik, air, telepon itu udah wajib ya, atau pulsa ya sekarang ya, kuota. Terus ada rutinitas wifi misalkan ya, langganan wifi itu. Terus ada lagi biaya sekolah anak, itu udah rutin. Nah, itu berapa total pengeluaran. Nah, terus biaya hidup ya buat kebutuhan sehari-hari. Nah, itu totalin setahun berapa ya. Itu dikali 5 tahun. Ya. Itu sebenarnya hitungan idealnya. Jadi, biaya hidup per bulan disetahunkan dikali 5 tahun. Kenapa sih harus 5 tahun? Karena rata-rata orang terkena kondisi kritis itu rata-rata bisa sampai 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu, ada nggak yang mengcover biaya hidupnya selama dia dirawat? Oke, dia dirawat, ya, bed rest di rumah sakit. Nah, biaya hidup kan terus berjalan. Itu siapa yang ngegantiin itu? Nah, hitungannya seperti itu, teman-teman. Biaya hidup total per bulan, ya, pengeluaran total per bulan disetahunkan dikali 5 tahun. Itu ideal, minimal. Ya, masing-masing hitungan ada lagi, tergantung teman-teman keinginannya seperti apa. Ya, jadi perlu nggak? Udah punya asuransi asuransi kesehatan, masih perlu nggak punya asuransi kondisi kritis? Sangat perlu, teman-teman. Ya, sangat perlu. Terus ada lagi asuransi kecelakaan diri, ya, personal accident death and disablement, itu ada. Ya, tapi nanti itu untuk sementara waktu belum ada karena produknya itu kita udah luncurkan yang baru ya, Ruling Next Generation. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan akan ada tambahan ya, manfaat tambahan di atas rider selain Pro Prime Healthcare Plus Pro. Nanti kita tunggu aja ya teman-teman ya. Nah, tapi yang penting Pro Critical Benefit 88 harus punya. Karena itu untuk mengcover, untuk membackup, untuk mengasuransikan biaya hidup teman-teman apabila teman-teman terkapar di rumah sakit. Biaya hidup berhenti. Nah, itu yang menggantikan biaya hidup teman-teman. Nah, ngeklaimnya gimana? Nah, setelah terdiagnosa ya, kondisi kritis, stadium akhir, maka Pro Critical Benefit akan bisa dicairkan, teman-teman. Misalnya biaya hidup teman-teman, katakan let's say 1 juta. Ya, kita ambil contoh mana adalah biaya hidup 1 juta lah ya. Anggaplah 10 juta deh, ya, 10 juta. Berarti setahun kan 120 juta. Ya, 120 juta teman-teman kali 5. Nah, itu yang uang pertanggungan ideal yang teman-teman harus miliki ya untuk Pro Critical Benefit 88. Jadi, semoga menjawab nih teman-teman ya. Jadi yang teman-teman udah punya asuransi kesehatan, masih perlu nggak sih gue nih punya asuransi kondisi kritis lah, ada Pro warisan lah, ada Pro cinta lah, itu perlu nggak? Perlu, teman-teman. Tapi basically asuransi kesehatan harus punya dulu. Ya, setelah asuransi kesehatan udah punya, baru next level pikirin untuk manfaat santunan kondisi kritis. Terus pikirin lagi untuk manfaat Pro cinta. Ya, Pro cinta itu ya, jadi memberikan cinta dalam bentuk uang pertanggungan. Apabila kita sebagai tetangga utama telah tiada di dunia ini, kita memberikan cinta dalam bentuk uang pertanggungan kepada istri dan anak-anak kita. Ini terutama untuk kepala keluarga nih, Pro cinta sangat penting. Terus ada Pro cerah. Nah, Pro cerah adalah manfaat asuransi pendidikan, teman-teman. Ya, bagaimana nanti dia di jenjang bertahap, ada yang
setahun, ada yang sampai 4 tahun, itu teman-teman bisa ambil bertahap. Ya, selama 4 tahun atau selama periode tertentu yang teman-teman pilih. Ya, dikala dia menginjak jenjang pendidikan berikutnya. Jadi teman-teman itu harus punya. Ya, jadi masih penting nggak? Sangat penting. Makanya perusahaan asuransi keluarin seperti itu. Ada manfaat-manfaat produk yang lainnya, beraneka ragam. Karena kenapa? Karena itu penting, teman-teman. Selain asuransi kesehatan. Ya, semoga menjawab, teman-teman. Ya, kiranya konten ini berguna dan bermanfaat ya buat teman-teman yang menanyakan kemarin juga ya, semoga menjawab ya. Jadi saya langsung di sini menjawab, dan kemarin juga saya udah jelasin singkat, tapi dia udah mengerti ya. Jadi dia rencana mau ambil lagi, teman-teman, ya, untuk manfaat Pru Critical Benefit 88. Karena kenapa Pru Critical Benefit penting? Karena mayoritas di dunia ya sekarang usia 50 tahun ke atas itu penyakit yang sering adalah 3 ya, serangan jantung, kanker, dan stroke. 3 itu aja kurang lebih. Yang selebihnya ada lagi yang macam-macam. Tapi 3 faktor utama itu orang bisa meninggal karena serangan jantung, stroke, atau cancer. Ya, begitu teman-teman. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Ya, seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!